Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi dengan channel Sekitar Kita. Channel tentang sejarah, asal-usul, vlog, hiburan, dan kejadian di sekitar kita. Kali ini aku akan membahas tentang Dewi Lanjar, janda cantik, ratu pesugihan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like dan komen, sebagai wujud dukungan kepada kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke cerita. Dewi Lanjar, sang penguasa Laut Utara dan ratu pesugihan. Membicarakan penguasa pantai selatan, pasti gak asing dengan sosok Nyi Roro Kidul. Namun, bagaimana dengan pantai utara? Mitosnya, perairan di atas Pulau Jawa ini juga dijaga oleh seorang sosok legendaris bernama Dewi Lanjar. Penduduk pesisir pantai Pekalongan pun sudah sangat kenal dengan kisah seputar peran dan kekuatannya. Bahkan, ada juga yang mempercayainya sebagai pemberi pesugihan. Legenda Dewi Lanjar, nama aslinya adalah Dewi Rara Kuning. Sebagian besar meyakini sosoknya sebagai putri dengan paras ayu jelita. Meski demikian, cerita hidupnya dikisahkan kebalikannya. Belum lama setelah pernikahannya, suaminya meninggal dunia. Hal tersebut membuat Dewi Rara Kuning sebagai seorang janda di usianya yang masih muda. Oleh karena itu, Dewi Rara Kuning pun mendapat julukan Lanjar. Makin hari namanya pun semakin dikenal sebagai Dewi Lanjar. Julukan dan luka setelah kepergian kekasih akhirnya menyebabkan sang putri meninggalkan kampung halamannya. Dewi Lanjar pun melakukan perjalanan, hingga sampailah di sekitar Kali Opak. Di sana, ia berjumpa dengan Raja Mataram Panembahan Senopati bersama Mahapati Singaranu. Saat itu, keduanya sedang bertapa dengan mengapung di atas sungai. Di hadapan penguasa Mataram, Dewi Lanjar mengutarakan kesedihannya. Ia bahkan bertekad untuk tidak menikah lagi. Merasa tersentuh, Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu pun menyarankan Dewi Lanjar untuk bertapa di pantai selatan. Bukan tanpa tujuan, pemilihan lokasi pertapaan tersebut bertujuan untuk menghadap penguasa Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul. Hubungan Dewi Lanjar dan Nyi Roro Kidul. Setelah mendapat wangsit dari pemimpin Mataram, Dewi Lanjar menjalankan pertapaan di pantai selatan. Dalam moksanya, ia meminta untuk menjadi pasukan Ratu Kidul. Sang penguasa Laut Selatan pun menyetujuinya. Pada satu waktu, Ratu Kidul memerintahkan Dewi Lanjar bersama pasukan jinnya untuk menghalau Raden Bahu. Tujuannya, menghalangi Raden Bahu membuka hutan di Gambiren. Namun, upaya Dewi Lanjar dan pasukan jinnya berbuah pahit. Raden Bahu sama sekali tidak tergoda, yang artinya kegagalan bagi Dewi Lanjar dan pasukannya. Sayangnya, ia tidak berhasil menuntaskan tugasnya, lalu Dewi Lanjar memutuskan tidak kembali ke pantai selatan. Ia meminta Raden Bahu agar bisa bertempat tinggal di Pekalongan. Baik Raden Bahu maupun Ratu Kidul pun menyetujuinya. Dewi Lanjar pun menetap dan populer sebagai penguasa Laut Utara, tepatnya di sebelah utara kawasan Pekalongan. Versi lain menyebutkan bahwa Dewi Lanjar sebenarnya adalah Rantam Sari yang merupakan istri Raden Bahu. Jika ditarik garis keturunan, ia adalah Nawangsi, adik dari Nawangwulan yang juga Ratu Kidul di pantai selatan Jawa. Mitos dan kepercayaan tentang Dewi Lanjar. Bagi masyarakat Pekalongan, kisah tentang Dewi Lanjar menjadi warisan budaya yang terus dijaga kelestariannya. Dewi Lanjar dipercaya sebagai sosok dengan kekuatan untuk menjaga kehidupan mikrokosmos dan makrokosmos. Bukan hanya itu, sosok Dewi Lanjar pun diyakini memiliki sejarah panjang. Dalam kepercayaan masyarakat Islam, Dewi Lanjar bahkan mendapat gelar hajah, melansir situs warisan budaya Kemdikbud. Keberadaan Dewi Lanjar dipercaya mendatangkan berkah. Tidak sedikit masyarakat yang datang ke pantai untuk ngalap berkah. Mudah, pesugihan atau cara tradisional menuju satu keinginan, baik rezeki secara material ataupun non-material. Ada yang dengan bertapa, menginap berhari-hari atau sekadar berdoa. Mitos lainnya mengatakan bahwa Dewi Lanjar memiliki sebuah pabrik batik di dekat pantai Selamaran, Pekalongan. Banyak penduduk setempat yang menjadi pekerja di pabrik tersebut. Menurut cerita warga, para pekerja akan menuju ke suatu tempat, dan tiba-tiba menghilang karena sudah melewati pintu gerbang kerajaan Dewi Lanjar. Para pekerja tersebut mendapat upah dengan cara unik. Mereka dibebaskan mengambil sendiri uang upah mereka, sebesar Rp10.000. Jika mengambil lebih dari jumlah seharusnya, para pekerja terancam tidak bisa kembali ke dunia manusia. Bukan hanya ngalap berkah, masyarakat pun percaya akan kekuatan Dewi Lanjar dalam memberikan pesugihan.
Tidak sedikit yang membuat perjanjian dan menyerahkan tumbal guna mendapat kekayaan, kepopuleran, dan apapun permintaannya. Namun, upaya ini diyakini hanya berlaku bagi masyarakat di luar Pekalongan. Sebab, kebanyakan penduduk setempat masih memiliki garis keluarga dengan Dewi Lanjar. Disebutkan bahwa istana Dewi Lanjar sangatlah megah dengan bangunan terpisah. Masing-masing bangunan terhubung dengan jembatan dari manusia yang diikat. Konon, manusia-manusia tersebut adalah mereka yang mengikat janji pesugihan dengan sang penguasa pantai utara. Sekian cerita versi sekitar kita, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam cerita, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen, supaya kami tetap berkembang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.